Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Siapa saksi Kristus? Aku, kamu, kita semua. Jadilah saksi Kristus, terang kasih Tuhan. Mari kita akan memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa untuk doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Julius. Mari adik-adik kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan pagi yang indah dan luar biasa ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh Engkau satukan di dalam hati kami untuk senantiasa berbakti, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan acara sekolah minggu pada saat pagi hari ini dalam tangan-Mu, meskipun kami belum bisa secara tatap muka, tetapi bahwa kasih Tuhan senantiasa memimpin kami dan menyertai kami serta menguatkan kami. Untuk itu Bapa, sertai kami, anak-anak-Mu dan kami semuanya. Inilah Tuhan doa kami dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Julius atas doanya. Mari kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Tri. Untuk waktu kami persilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Ya, pasti luar biasa dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik semua yang dikasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Namun sebelumnya, mari bersama kita lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena berkat kasih setiamu yang senantiasa kami terima. Terlihat di saat pagi hari ini Tuhan, boleh kami anak-anak-Mu memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan akan berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti.
Terlebih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menuntun. Roh Kudus akan bekerja di setiap kami, sehingga Tuhan, firman-Mu dapat kami terima, kami rasakan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan lingkupi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami sampaikan nanti Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di saat pagi hari ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang 9. Bersama-sama kita akan simak, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijanjikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Oleh Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai ayat nasnya, ayat yang indah yang perlu kita renungkan bersama, yaitu dari ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini, diberi tema atau diberi judul, jadilah saksi terang kasih Tuhan. Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang mau mendengar cerita? Ya, saya yakin, saya percaya bahwa adik-adik suka mendengarkan cerita. Tentunya cerita yang baik, cerita yang di situ ada maknanya untuk kita. Siapa yang kenal kancil? Siapa yang tahu hewan yang bernama kancil? Wah, semua tahu ya, bahwa kancil itu seekor binatang yang lincah di situ. Nah, adik-adik semua, di sini ada satu cerita. Si kancil ini terkenal, si kancil anak yang nakal, binatang yang nakal. Dan si kancil ini suka sekali mengerjai binatang yang lainnya. Dia suka mencelakai binatang yang lainnya yang hidup di padang rumput yang hijau. Padahal di situ si kancil ini banyak sekali teman binatang-binatang di situ. Akan tetapi si kancil ini malah berbuat hal yang tidak baik. Nah, pada suatu ketika, si kancil ini melihat segerombolan rusa. Nah, di situ pikiran dari si kancil, karena dia sudah nakal dan dia punya rencana menjahili atau mengerjai mereka, maka si kancil ini mempunyai rasa atau ingin sekali menakut-nakuti si rusa tadi. Nah, segerombolan rusa tadi, mereka sedang makan rumput di situ, dan si kancil tadi mengambil kesempatan untuk menakut-nakutinya. Dengan apa adik-adik? Nah, si kancil ini berteriak
"Hai Pak Rusa, hati-hati, ayo lari. Ini ada singa yang sedang mengamuk." Nah, si kancil berteriak seperti itu agar supaya si rusa, gerombolan rusa tadi lari tunggang langgang. Nah, berhasil si kancil tadi untuk mengerjai si rusa tadi. Sehingga segerombolan rusa itu lari tunggang langgang. Bahkan apa yang terjadi adik-adik? Ada seekor anak rusa yang jatuh ke jurang. Nah, di situ itu kan mencelakai binatang lain. Nah, di situ kemudian si kancil ini merasa senang, merasa puas bahwa dia sudah bisa ngerjani yang lain, binatang yang lain. Padahal di situ mereka tidak mengganggu si kancil itu. Nah, si kancil merasa senang. Nah, kemudian setelah si gerombolan rusa tadi lari tunggang langgang dan ada juga yang celaka, si kancil tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, aku berhasil." Nah, di situ si kancil berjalan kembali. Dia jalan-jalan kembali di padang rumput itu. Dan di situ dari kejauhan tampak segerombolan ataupun keluarga kerbau. Di situ si kancil ini juga punya pikiran yang tidak baik. Wah, kesempatan lagi ini untuk ngerjain mereka. Gitu. Nah, kemudian dia seperti tadi waktu si rusa, dia berteriak, "Hei Pak Kerbau, hati-hati. Ini ada singa yang sedang mengamuk." Nah, di situ kemudian segerombolan kerbau tadi juga merasa takut, merasa kaget. Kemudian mereka lari tunggang langgang pula, bahkan tubruk-tubrukan. Sampai ada seekor kerbau yang jatuh dan terluka, cedera. Makanya dari si kerbau tadi kemudian menolong kerbau yang celaka tadi. Namun si kancil malah tertawa karena dia berhasil mencelakai segerombolan kerbau tadi. Nah, adik-adik semua yang dikasih Tuhan, di situ si kancil merasa menang. Si kancil merasa bahwa dia telah berhasil untuk jahili yang lain. Akan tetapi adik-adik semua, di suatu ketika bahwa Pak Rusa dan Pak Kerbau tadi secara kebetulan bertemu dan mereka bercerita. Mereka menceritakan bahwa kemarin dikerjain sama si kancil itu tadi. Kemudian Pak Kerbau dan Pak Rusa ini merasa, wah kok begitu ya, si kancil ini sikapnya kok tidak bersahabat dengan kita. Pada suatu ketika sewaktu mereka ini bercerita tentang kejahilan si kancil itu, mereka mendengar teriakan dari si kancil itu, "Tolong, tolong," gitu. Si kancil ini minta tolong dari kejauhan. Kemudian Pak Kerbau dan Pak Rusa tadi, itu kok suara si kancil gitu. Kemudian mereka berdua merasa, alah paling mau mengerjain kita lagi itu. Sudah, biarkan saja. Kemudian si kancil tadi berteriak lagi, "Tolong, tolong, saya minta tolong." Gitu. Tapi tetap saja mereka yang mendengar teriakan si kancil tadi tetap tidak mengindahkan permintaan pertolongan dari si kancil tadi. Karena apa? Karena merasa bahwa dia sudah mencelakai dan sudah ngerjain mereka. Jadi mereka tidak menolong si kancil. Padahal di situ adik-adik semua, kancil ini sedang benar-benar dikejar oleh singa yang sedang mengamuk tadi. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa mengambil hikmah dari perbuatan si kancil itu. Yang mana perbuatan si kancil itu kan suka mencelakai orang lain, suka membohongi orang lain. Dia suka berbohong. Tidak ada singa mengamuk, dia bilang
ada singa mengamuk. Makanya di situ dari kebohongan, ketidakjujuran, dan kejahilan si kancil tadi justru seperti buah si malakama yang di situ dia sendiri mengalaminya. Dia sendiri yang dikejar oleh singa yang mengamuk tadi. Namun apa daya, si kancil tadi larinya tidak cepat, kalah cepat dari si singa. Jadi si kancil tadi tertangkap oleh si singa, diterkam dan dilahapnya. Nah, itu adalah satu perbuatan si kancil mendapat balasan yang mungkin tidak dirasa, mungkin si kancil tidak merasa, aku tidak akan bisa dikerjain orang lain. Akan tetapi tidak dikerjain, malah dia punya musibah sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa perbuatan si kancil yang selalu mencelakai temannya, selalu mencelakai yang lain, Tuhan itu tahu. Untuk itu, adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa berbuat yang baik. Kita harus jujur, kita tidak boleh berbohong. Di dalam cerita kancil yang nakal tadi, bisa kita ambil hikmahnya yang baik, bahwa berbohong itu tidaklah dikehendaki oleh Tuhan, dan juga bisa mencelakai dan merugikan kita sendiri. Maka adik-adik harus berbuat jujur, seperti dalam bacaan tadi, seperti Yohanes yang di situ menyatakan akan terang kasih Tuhan. Yohanes ini dianggap dia sebagai Mesias, akan tetapi dia tidak mau, karena tidak merasa bahwa dia Mesias. Malah dia mengatakan, Tuhan Yesuslah Sang Mesias, Tuhan Yesuslah anak terang. Nah, kejujuran dari Yohanes kepada para imam-imam tadi membuktikan bahwa Yohanes adalah murid Yesus yang benar-benar taat, yang benar-benar jujur, yang benar-benar tidak mau berbohong. Untuk itu adik-adik semua, melalui firman Tuhan saat pagi hari ini, boleh kita belajar untuk kita senantiasa seperti Yohanes tadi, agar kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak berbohong, anak-anak yang selalu berbuat baik kepada temannya, kepada sesamanya. Agar supaya apa? Agar supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi terang kasih Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tidak seperti kancil sebagai contoh anak yang jelek. Akan tetapi kita akan menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, dan pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan akan pisahkan kami untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang jujur, yang senantiasa mau bersaksi akan Engkau. Mau bersaksi bahwa Engkaulah anak terang, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Sang Mesias. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pujian, yaitu kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri pertemuan sekolah minggu di pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu. Engkau telah tuntun jalannya ibadah sekolah minggu ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ini Tuhan, Engkau telah berikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan yang sedikit tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sucikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Acara ini sudah sampai saat ini sudah selesai ya Bapak. Engkau sudah tuntun dan kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita akan mengakhiri acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, tunggu dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi banjir cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Sekali lagi. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi banjir cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Demikian tadi adik-adik, acara sekolah minggu telah usai. Kita harus tetap waspada, tetap mematuhi protokol pemerintah. Kita harus sering cuci tangan, dan kalau kita keluar rumah harus selalu pakai masker. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Sampai minggu bertemu depan. kembali.